Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurpitasari, NIM 2091869 dari Piaud 5C. Di sini saya akan memberikan kesimpulan yang berjudul mengembangkan aspek sosial melalui permainan mikro dan makro. Bermain peran sangat bermanfaat bagi anak. Dengan bermain peran, anak dapat menunjukkan ekspresinya, percaya diri, memotivasi mereka agar kreatif serta dapat menjalin hubungan yang baik antar teman dan saling bekerja sama. Bermain peran anak dapat berperan menjadi tokoh-tokoh yang disukai atau berperan menjadi orang lain. Bermain peran juga disebut main simbolik, pura-pura, fantasi, imajinasi, atau bermain drama. Bermain peran dipandang sebagai sebuah kekuatan yang menjadi dasar perkembangan daya cipta, tahapan, ingatan, kerjasama, dan kelompok. Penyerapan kosakata, konsep, hubungan, kekeluargaan, pengendalian diri, keterampilan pengambilan sudut pandang sosial, dan keterampilan mengambil sudut pandang impeksi, keterampilan mengambil sudut pandang kognitif. Main peran juga membolehkan anak memproyeksikan diri ke masa dan di depan menciptakan kembali masa lalu. Metode pembelajaran yang harus digunakan untuk meningkatkan kemampuan sosial anak melalui kegiatan bermain peran adalah yaitu dengan praktek langsung, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan sosialnya melalui kegiatan bermain peran. Anak akan berperan aktif dalam pembelajaran serta dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan temannya. Kemampuan sosial merupakan proses belajar anak dari tingkah laku orang lain, sehingga anak akan meniru, mengikuti, dan mencontoh perilaku tersebut dari orang terdekat, seperti orang tua maupun orang sekitarnya. Perkembangan sosial juga merupakan proses perbentukan pribadi dalam masyarakat, dan bermain peran adalah memerankan karakter atau tingkah laku dalam pengulangan kejadian yang diulangi kembali, kejadian masa depan, kejadian masa kini yang penting atau situasi imajinatif. Anak-anak pemeran mencoba untuk menjadi orang lain dengan memahami peran dan menghayati tokoh yang diperankan sesuai dengan karakter dan motivasi. Kemampuan berbicara anak melalui bermain peran mikro selalu meningkatkan di setiap siklus. Di setiap siklus bermain peran mikro, guru melibatkan anak saat tahapan bercerita, tahapan memberi contoh main. Peran guru juga melibatkan beberapa anak. Saat bermain peran mikro, guru sambil mengawasi dan bercerita atau berbicara dan mengevakuasi anak, dan kemampuan berbicara setelah digunakan bermain peran mikro dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak. Hal ini dikarenakan dalam permainan peran mikro, anak dapat mengenal dan membiasakan diri berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Melalui kegiatan yang menyenangkan dengan cara bermain, bahwa bermain peran disebut juga sebagai simbolik atau drama, sangat penting untuk perkembangan kognisi, bahasa, sosial, dan emosi pada anak usia dini. Permainan ini merangsang kecerdasan anak dalam berekspresi. Anak akan mendapatkan kata-kata
baru dalam bahasa Indonesia melalui percakapan dengan teman saat melakukan kegiatan bermain peran dengan tidak sengaja, dan juga membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara tanpa adanya paksaan, karena kegiatan yang dilakukan melalui bermain. Karena bermain adalah media yang tepat untuk mengembangkan aspek yang dimiliki anak tersebut dan juga aspek perkembangan bahasa. Permainan sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk perkembangan bahasa. Yang pertama, permainan dramatik. Anak menggunakan pertanyaan-pertanyaan peran, infleksi, dan bahasa komunikasi yang tepat. Yang kedua, selama bermain, anak belajar menggunakan bahasa dan tujuannya yaitu berbeda dalam situasi yang dengan orang lain yang berbeda. Yang ketiga, yaitu menggunakan bahasa untuk meminta alat permainan, bertanya, mengekspresikan gagasan, atau mengadakan dan penerusan permainan. Yang keempat, melalui bermain, anak dengan berekspresi kata-kata, suku kata, bunyi, dan struktur bahasa. Bermain peran makro adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan memerankan tokoh-tokoh tertentu dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan peran yang ditokohkan, seperti sebagai guru. Maka anak akan berpura-pura memakai baju guru, berikut dengan papan tulis, dan sebagainya. Bermain peran makro akan lebih terarah kepada bermain sosiodrama dengan melibatkan banyak anak dan menggunakan ruang yang cukup luas. Maka dari itu, peran guru dalam membantu perkembangan bahasa anak usia dini dengan menggunakan metode bermain peran makro adalah mengarahkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan bermain peran makro. Seperti yang dicontohkan tadi, yaitu kita harus menyediakan sebagai guru, menyediakan fasilitas berupa tokoh-tokoh yang telah dicontohkan tadi, dan sesuai tema yang membimbing atau yang mengatur jalan proses bermain peran. Mendidik anak, yang itu yang bisa mendidik anak sehingga diperoleh hasil anak yang berbahasa dengan baik dan benar, berkomunikasi aktif dalam permainan, dan menjadi bentuk sebenarnya sesuai dengan metode bermain peran makro. Baiklah, mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.